Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Nutrisi Komparatif di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak. Untuk kesempatan pada hari ini, kita akan mempelajari fisiologi digestif dari ruminansia. Ruminansia dibagi menjadi dua, yaitu pada tahap awal, yaitu adalah tahap pre-ruminansia, dan yang kedua adalah setelah memasuki dewasa, yang sudah menjadi ruminansia dewasa. Baik, untuk organ kali ini adalah di depan saya ini adalah organ saluran pencernaan pre-ruminansia, yaitu dari organ saluran domba. Ini bisa dilihat kepalanya. Domba ini adalah domba umur 2 minggu. Dia masih mengkonsumsi susu dari induknya sebagai pakan utamanya. Untuk organ pencernaan dari pre-ruminansia atau dari organ cempe yang masih berumur 2 minggu, bahwa pakan utamanya yang dikonsumsi adalah susu yang berasal dari indukannya. Nah, susu ini sangat penting. Dia karena mengandung antibodi atau dari kolostrumnya tersebut untuk membentuk kekebalan tubuh, karena cempe sangat sensitif terhadap penyakit. Apabila dia tidak segera mendapatkan kolostrum dari induknya, dia akan rawan untuk mati. Nah, untuk susu dikonsumsi oleh cempe melalui ambing dari indukannya, masuk melalui organ esofagus, dan kemudian masuk ke dalam kompartemen lambung. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa organ kompartemen lambung yang masih yang berfungsi secara maksimal di sini adalah apomasum. Nah, di sini terlihat bahwa organ rumen dan retikulumnya dia masih belum berfungsi, karena organ rumennya juga belum mendapatkan pakan padatan, sehingga papila rumennya juga belum berkembang. Nah, untuk susu di dalam organ saluran apomasum dicerna oleh enzim yang dihasilkan dari lambung, seperti pada monogastrik pada umumnya, yaitu HCl, kemudian pepsin dan renin. Untuk mencerna protein susu menjadi pepton, yaitu adalah dari pepsin yang diaktifasi oleh asam dari HCl. Kemudian organ susu masuk ke dalam usus halus. Nah, ini dapat disaksikan bahwa organ usus halusnya adalah sepanjang ini. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi, sama seperti pada saluran apomasum. Di sini dihasilkan enzim dari pankreas. Ini dapat dilihat bahwa organ pankreasnya menempel pada usus halus. Di organ pankreas dieskresikan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Bahwa susu yang dikonsumsi mengandung komponen pati, komponen lemak, dan protein. Itu nanti akan dicerna dari enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu diantaranya adalah amilase. Itu akan mencerna pati menjadi komponen mikronutrien, yaitu glukosa. Kemudian lipase adalah mencerna lemak menjadi asam lemak ataupun gliserol. Kemudian tripsin adalah untuk mencerna protein menjadi asam amino. Dan kemudian untuk absorpsi makronutrien yang sudah dicerna menjadi mikronutrien terjadi di dalam usus halus untuk perkembangan dari ternak. Kemudian selanjutnya masuk di dalam sekum yang kemudian dilanjutkan ke bagian usus besar. Nah, ini dapat disaksikan bahwa usus besarnya ini sedikit berwarna coklat. Nah, di sini terjadi reabsorpsi air yang belum maksimal dari organ pencernaan usus halus. Kemudian setelah dari usus besar, nah di sini di bagian ujung usus besar terdapat seperti bental-bental. Ini adalah pembentukan feses di organ usus besar, tapi di bagian ujung untuk mendekati bagian rektum. Nah, ini adalah untuk pembentukan feses
Selanjutnya, pakan yang sudah masuk ke dalam usus besar untuk diabsorpsi airnya, ini bentuk ingestanya udah mulai seperti padatan-padatan yang tadinya dari susu kemudian dicerna, dan apabila ada berlebih kandungan nutrien yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka dia akan melanjutkan masuk di bagian usus besar, kemudian dibentuk atau dikeluarkan kemudian melalui organ rektum. Baik, sekian penjelasan mengenai organ preruminansia, bahwa intinya adalah saat tahap preruminansia, organ yang paling berperan di lambungnya adalah bagian apomasum, dan di bagian rumen dan retikulumnya masih belum berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.